Yang dia membacanya boleh satu paket semua. Kalau bisa satu paket sendiri baru bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kalau nggak bisa. Iya. Baik. Ketika besar sudah mengambil nomor undi yang itu menentukan adalah siapa duluan yang akan maju menentukan yel-yel dari selisih. Dan peserta pertama yang akan menampilkan yel-yel dari misi kepada SMA Negeri 4 Pujuan Muda dipersilakan. Itu udah ada mic-nya tadi. Sini ada. Satu lagi. Mic-nya 3 biji. Yang mic ini ada satu lagi tadi. Hah? Udah itu aja ambil. Bang, orang ini kasih mic-nya satu-satu. Karena nanti kan menjawabnya kan biar lebih jelas gitu. Taruh aja Nanti di aja, situ mic-nya. nanti aja. Tunggu siap ya lihatnya ya. Oh, taruh aja situ udah Iya. pegang masing-masing. Iya. Siapa nih? Dari Duta Pelajaran Timnas SMA Negeri 4 Pujuan Muda tahun 2021. Let me introduce ourselves. My name is Taufik Ismail and she's my partner. Praduta Bapak, The Honorable to the police, to the jury, the Honorable to all the staff, and all audience inside of this room. SMA, merah berbagi, ikhlas mundur. tujuan hari bersama Merah semua, para ikhlas yang pantas. Adapun visi misi kami adalah menjadi kelompok aktivitas yang cerdas, kreatif, dan inovatif serta dapat menyelesaikan tantangan di masa depan. Misi kami yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan Kamtipmas sebagai benteng keselamatan dalam berlalu lintas. Menyelenggarakan berbagai pemiluhan dengan melibatkan remaja sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta. Yang ketiga, melatih remaja untuk berpikir positif dalam penggunaan teknologi sebagai kelompok Kamtipmas yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor satu. Soal nomor satu. Iya. Soal nomor. Langsung duduk. Duduk aja. Dipersilakan untuk duduk. Apa yel-yel aja semua dulu. Iya, lihat dulu. Yel-yel aja semua dulu. Iya. Ya udah, habis itu baru duduk bilang. Dan selanjutnya untuk tampilan yel-yel peserta kedua dari SMA Negeri 2 Kejuruan Muda. Nomor berapa nih? SMA Tiduran Muda. 27. Corona masuk ke dalam negeri. Kepada Polres harus patuh. Dengan mengangkat 10 jari, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Bulanti Anfensa. Dan saya Najla Salma Kesuma. Kami Duta Pelajaran Timnas tahun 2021 SMA Negeri 2 Kejuruan Muda.
Kamtibmas melanjutkan program pelajaran peduli Kamtibmas oleh duta pelajar Kamtibmas tahun sebelumnya. Terima kasih. Beri kemenangan kepada peserta dari SMA Negeri 2 Tujuan Muda. Dan aman dan tahan. Hari Selasa berlapangan, tangan di sawah sedang berada. Jika kita pasti aman dan patuhilah setiap aturan agar masyarakat tertib dan aman. Kita peduli protokol kesehatan masing-masing segera lakukan. Kehidupan masyarakat yang tertib dan aman merupakan suasana yang didamkan oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan gerakan dan tindakan untuk menciptakan hal tersebut, dimulai dari diri sendiri, lingkungan, masyarakat, dan negara. Patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan besar, karena masyarakat yang tertib dan aman tercipta dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jika kami terpilih menjadi duta Kamtibmas tahun 2024 tersebut, misi kami adalah menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan teraturan. Misi kami adalah 1. Memberikan pelayanan Kamtibmas di lingkungan sekolah. 2. Membangun organisasi sekolah untuk membangun sesuai disiplin, tertib, dan taat aturan. Sekian, terima kasih. Udah? Baik, bertemu sekali lagi untuk ketiga peserta kita. Luar biasa ya, menjawab, maksudnya menyampaikan nilai dan visi-misi dengan sangat lantang, lugas, tanpa ada rasa takut sama sekali. Boleh kita mikrofonnya? Iya, pintar. Biar kalian terdengar ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pertanyaan dari Ibu Juli. Dipersilakan kepada peserta yang pertama, yaitu paket 1. SMA mana tadi? Yang nomor 1. SMA mana tadi Juanda? SMK 4 Kejuaraan Muda yang SMA nomor 1. 1 SMA Negeri 4 Kejuaraan Muda. Pakai 1 Pak. SMA Negeri 1 Pak. Juanda tutupkan Juanda. Ini nih Hector. Baca kalau semua. Mik. Tes. Wah, itu bahasa Inggris. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah lanjut terus Kak. Udah Bu? Pak, udah Pak? Udah Pak? Kita baca udah. Tolong diperhatikan dan didengarkan soal dari kami. Negeri 4 ya. Paket 1. Soal nomor 1. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
Apa yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi maksud dengan ketergantungan narkotika adalah suatu kondisi yang dialami seseorang memiliki keinginan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan dosis yang meningkat, dan apabila seseorang tersebut secara tiba-tiba menurunkan dosis penggunaannya ataupun secara tiba-tiba berhenti, biasanya akan muncul gejala klinis yang khas. Baik, terima kasih. Gimana Bu? Lemparkan. Lanjut. Lanjut. 100-an. Pertanyaan kedua. Rumusan Pancasila yang terdiri dari 5 aspek, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat, serta diberikan judul Asas dan Dasar Kenegaraan Kebangsaan Republik Indonesia. Siapa yang mencetuskan ide tersebut? Baik, yang mencetuskan ide tersebut adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Pertanyaan ketiga. Mengapa disiplin belajar itu penting bagi siswa? Sebutkan 2 alasannya. Yang pertama, karena dengan disiplin akan terciptanya suasana proses pembelajaran yang baik. Dan yang kedua, kedisiplinan bagi siswa merupakan salah satu kunci untuk kemajuan sekolah tersebut. Dengan disiplinnya seorang siswa, maka sekolah tersebut akan terciptanya proses pembelajaran yang aman dan nyaman. Kurang. Kurang. Hah? Lemparkan aja. Lempar aja. Jadi, Lempar aja. Coba ada menyempurna. Baik, kami beri kesempatan kepada tim yang lain. Silakan pencet belnya. Yang mana belnya? dua. Merah. Yang merah. Ya, merahnya. Oke, silakan kelompok merah untuk menyempurnakan jawaban. Itu aja mic itu. Mati. Maksudnya Ibu bisa diulang pertanyaannya? Cukup. Langsung jawab. Langsung jawab. Langsung jawab. Baik, pentingnya kedisiplinan untuk pelajar adalah disiplin adalah sikap yang mengerjakan sesuatu tepat pada porsinya atau tepat pada waktunya. Kemudian kalau kita terbiasa disiplin, maka pekerjaan kita akan terselesaikan. Kemudian itu berguna juga untuk masa depan, karena jika kita terbiasa menerapkan sikap disiplin, maka pekerjaan kita akan terselesaikan dan tujuan kita akan tercapai. Terima kasih. Enggak pas ya? Okay. This time for English. Okay. Good habitual will be close to the silent soul in our environment. So, head speech had to be is ordered for us. My question is, what is meant by head speech? All right, thanks for the question. Head speech is like an insulting or a bad thing that someone said to someone else. It's like bullying something. When
somebody said about hate speech. They were like mocking each other, talking back with one another, and also it can do by really like in real life, or it can do also on social media. Okay, thank you very much. What about the real life? Would you like to add some more? No? Okay. I think I will give two other things to give the chance. Give the definition of hate speech. Yes, you can push on your bell, please. Okay, on to the right thing. Okay, thank you for your question. Habits is expression of love from someone to someone. Thank you. Okay, that's all. Okay, thank you very much. Okay. Now we come to the next questions for Group SMA Negeri 4 Pejuang Muda. Silakan ya. Gambar ini belok. Kemari. Lihat gambar. Kemari aja terus. Maju deh, Nah, maju biar deh. jelas. Lihat gambar. Ah. Bentar ya. Marka memujur adalah marka jalan yang sejajar dengan sumbu jalan. Berfungsi sebagai apa? Marka membujur ini berfungsi kalau di tengah-tengah ia sebagai artinya pengendara lain tidak boleh mendahului kendaraan lain atau tidak boleh berpindah jalur, tetap pada jalurnya sendiri. Kalau di pinggir ia sebagai pembatas satu jalan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Pertanyaan terakhir. Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri atas. Diulangi, alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri atas. Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri dari perangkat kendali, perangkat lampu aspek, kendali, dan alat pendeteksi kendaraan. Terima kasih. Dilemparkan. Biru. Biru. Marka dan tanda Sekali lagi. Sekali lagi, apa? Itu bisa jawab lagi yang sebelahnya. Apa lagi? marka dan rambu Apa lagi? Coba yang sebelahnya menjawab. Peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk. Oke. Sudah. Langsung peringatan, larangan. Bukan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, habis soal habis. Ya, habis soal. Habis. Soal habis. Beri tepuk tangan dulu buat pertama dari SMA Negeri 4 Pejuang Muda. Bangun, Hektar. Hektar ada situ dan. Apakah? Hektar. Oke, tadi udah bersama-sama kita lihat bagaimana dari SMA Negeri 4 menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Jadi kepada adik-adik yang ingin menambah jawabannya dari peserta lain, berarti kalian harus mendengar secara menyimak pertanyaan yang diberikan. Jadi tidak ada pengulangan pertanyaan, kalian hanya menambahkan tanpa mengulang jawaban yang sudah dijawab oleh peserta yang lain. Dan tadi ada pertanyaan bahasa Inggris yang diberitahukan kepada grup dari SMA 4, banyak yang nggak tahu ya, bukan headpiece ya, kalau headpiece hiasan kepala. Jadi
hate speech itu artinya ujaran kebencian. Jadi kita nggak boleh tuh mengolok-olok ya. Oke, kita akan berlanjut kepada 02. Dek, maaf, Dek. Bu, ini tadi Bu, dia nggak salah nilai. Tadi kok sananya dibalap tadi nilainya itu untuk yang pertama atau yang jawab pertama? Dapat dua-dua. Hah? Dapat dua-dua. Tapi kan dia nambah. Nambah. Kalau nambahnya masih terbaik bisa dapat nilai 10. Oh gitu. Kecuali dia buat dari Oh gitu. Tetap mendapat nomor yang jawab soal pertama. Karena jawaban pertama nggak sempurna, jadi jawaban kedua menyempurnakan. Kalau dia nggak sempurna tetap dapat nilai. Tapi nggak senilai, pokok nilai nggak 100, nggak 20. Kalau yang ambil rebutan, Hah? dapat nilai nggak? Kalau yang salah. Itulah yang ambil rebutan. Ini kan yang ambil rebutan dapat nilai yang ambil rebutan. Dapat lah, dia tadi SMA 1 34, SMA 2 kan 10, SMA tadi kan dia 40, SMA pertama. Nggak bisa. Kosong. Ya, tambahan nilai gitu ya. Tambahan nilai deh. Bisa maksudnya dia 2 kali nilai itu kan. Iya Pak, SMA Nggak geser kali 1 Pak. nilainya. Ya Allah, baik untuk paket kedua, mohon didengarkan. SMA 1 ya. Siapa yang kedua? Yang kedua yang mana yang kedua? Oh, SMA Ini SMA 2. SMA 2. SMA 2 kejuruan muda. Siap-siap yang Siap-siap ya yang 1 dan 4 ya. Soal pertama, sebutkan 3 jenis perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR. Perubahan Undang-Undang Dasar yang terjadi sebelum amandemen adalah terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal peraturan peralihan, dan 2 ayat pasal peraturan 2 ayat peraturan tambahan. Setelah amandemen terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal peraturan peralihan, dan 2 pasal peraturan tambahan. Terima kasih. Boleh dilempar ya Wan? Ya, Boleh dilempar. ini nggak ada kena nih, nggak ada kena nih. Nggak ada kena. 10 ya. Ini bilang kan boleh Hah? di Lempar jawaban ya. Siap-siap bagi peserta yang lain untuk merebut jawaban. nambahkan. Ada yang menambahkan ya, nambahkan terus. Siapa mau menambahkan ya? Ada yang menambahkan? Mungkin bagi peserta yang lainnya boleh menambahkan dari soal yang saya sampaikan. Langsung menambahkan. Sebelum diamandemen, undang-undang terdiri dari pembukaan 4 alinea, 16 bab batang tubuh, 37 pasal, 65 ayat, 2 aturan peralihan, 2 aturan tambahan, dan penjelasan. Setelah diamandemen, undang-undang terdiri dari pembukaan 16 bab batang tubuh, 37 pasal,
Ada lagi yang mau menambahkan? Dua dari saya itu ada pasal 3E, yaitu tentang pasal nomor 11 tahun 2008 dan yang mengenai pasal nomor 19 tahun 2016 tentang T. Iya, ada berapa? Ya, Hah? terima kasih Ananda. Pertanyaannya tadi bukan pada perubahan pasal saja, tetapi ada lagi hal-hal lain yang memang diubah. Jadi apa yang lain itu tadi, itu yang kami harapkan ditambah. Tapi alhamdulillah namanya nggak ditambah. Terima kasih. Bacakan. Yang dibaca di sini. Mana? Dan ini Nomor 2. Nomor 2 dan. dua. Narkoba. Dua narkoba. Pertanyaan yang nomor kedua, narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Pertanyaannya, kepada siapa izin menyalurkan narkotika oleh industri farmasi? Pertanyaannya, kepada siapa izin menyalurkan narkotika oleh industri farmasi? BPOM. Apa? BPOM. 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 POM. BPOM. Lempar aja dah. Lempar. Enggak. Udah terus, otomatis. Enggak. Ya, Lempar silakan ulang. langsung. Lempar. Persilahkan yang lain untuk menjawab jawaban. Ya, silakan kelompok merah. Ah. Itu harus dibilang maju lima. Kepada dokter yang menangani pengobatan narkotika atau orang yang candu narkotika. Terima kasih. Kalau bisa dijawab jangan umum, spesialis boleh lembaga ini, atau boleh kantor ini, boleh. Itu dijawabnya. Jangan umum ini nggak betul. Ya. Oke, berarti selesai ya. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lanjut. Lanjut dan. Oke, kita lanjut. Jelaskan dan berikan definisi kedisiplinan. Belum siap, Pak Ira, belum siap. Kedisiplinan adalah sikap atau perilaku yang taat kepada peraturan yang berlaku. Terima kasih. Dilemparkan. Sikap disiplin adalah sikap yang mengikuti perintah, menjauhi larangan, dan mengerjakan sesuatu pada tempat dan porsinya masing-masing. Terima kasih. Nomor 4 dan. Lanjut. Nomor 4. Kita lanjut. Sebutkan peraturan yang mengatur tentang pengaksesan atau penyebaran konten negatif oleh pelajar atau masyarakat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jawaban lempar. Termasuk pada Undang-Undang UU ITE pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang terdapat pada pasal 27 ayat 1
Coba diulangi undang-undangnya. Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang 19 Tahun 2016 yang terdapat pada pasal 21 ayat 1. Oke, terima kasih. Nomor 5 Bu. Bu. Mohon perhatian adik-adik. Fokus ke pertanyaan. Kalau tanya peraturan, jawabnya undang-undang nomor sekian dan sekian. Nggak usah sebut pasal, kecuali dalam penjelasan sebutkan peraturan dan pasal berapa. Jawabnya tegas. Ya, nggak usah ditambah pasal. Disebut kalau disebut peraturan undang-undang nomor berapa atau perpres berapa atau PP 4 tahun berapa. Again, now we come to English class. Listen to me carefully. What do a sign with a bicycle on it and a sign saying cycle track mean? Dia nggak ngerti juga. I will repeat it. What do a sign with a bicycle on it and a sign saying cycle track mean? Skip. Okay. To the other group, please. Do you know bicycle? Yes. Do you know bicycle? Bicycle. Yes. Do you know bicycle? Yes. Yes. Okay. Now, if there is a sign and there is a picture of bicycle on it, and then there is a statement saying cycle track. So, what does the meaning of the sign? You do not know. Okay. Thank you very much. Yang lain tidak terjawab. Apa jawabannya, Nanda? Kalau ada tandanya pakai tanda gambar sepeda, kemudian disebutkan di situ cycle track, jalannya sepeda. Maka jawabannya apa? Bicycle. Ini nggak dapat nilai lagi karena udah pakai bahasa Indonesia. Jawabannya apa? Apa jawabannya? Banyak sepeda melintasi area itu. Iya, bahasa Inggrisnya apa? There will be one cycle going through that way. Bicycle race track. Jadi ini jalannya sepeda gitu. Oke? Ya, terima kasih. Sebenarnya gampang ya? Jawab. Gampang kan? Tapi lupa bahasa Inggrisnya. Pertanyaan terakhir. Dah Lihat buka gambar. dah, dah buka dah. Ada mobil warna biru. Apa yang Anda harus lakukan? Apa yang harus dilakukan pengemudi sedan seperti pada gambar tersebut bila lampu lalu lintas menyala kuning berkedip-kedip? Pengendara mobil sedan harus berhati-hati. Sesuai dengan aturannya, lampu kuning adalah hati-hati. Ya. Ada yang menambahkan? Yuk, boleh ditambah, ayo pencet belnya. Ayo semangat. Oh, Kok melempem? ya kenapa tuh? Ya, silakan. Oke, yang harus dilakukan oleh mobil biru adalah berhati-hati karena itu terdapat persimpangan depan. Di situ terdapat terlihat sepi, tidak ada kendaraan lainnya sehingga lampu dinyalakan kuning hanya untuk hati-hati. Terima kasih. Habis? Oke, habis. Ya. Boleh Memang. Pak dijelaskan aja Pak. Jadi Hati-hati. itu memang hati-hati. Lampu kuning itu hati-hati. Tapi pada saat dalam keadaan aman. Nah, kalau nggak aman, nggak hati-hati ya tabrak juga. Ya kan gitu. Jadi kendaraan lampu kuning berarti hati-hati pada saat jalan aman. Dan harus berhenti di
dan harus berhenti di garis putih gitu. Untuk melihat situasi kiri dan kanan gitu. Jangan berarti kalau udah lampu kuning tuh udah hati-hati, udah aman kan itu, belum tentu aman ya. Jelas kan? Jadi hati-hati melihat situasi kiri dan kanan aman, berhenti di garis kuning. Terima kasih. Putih berhenti putih. Terima kasih. Pertanyaan selesai. Tenang. Iya, masih ada pertanyaan buat SMA Negeri 2 Kejuran Muda, luar biasa ya. Jadi gambar ini biasanya sering kali kalau saya dan teman-teman tuh pergi kerja ya di simpang Pasel Korom ya. Kalau ada polisi lampu merah belok aja ke kanan ya. Tapi kalau ada bapak polisi baru kita berhenti ya, berpura jadi anak baik. Boleh tepuk tangan saya lagi buat SMA Negeri 2 Kejuran Muda. Tersisa satu peserta lagi dari SMA Negeri 1 Kejuruan Muda. Mana supporternya masih ada? Baik. Kepada juri dipersilakan pertanyaannya dan tersisa satu paket soal lagi. Jadi buat guru pendamping kan tersisa satu acara lagi yaitu Duta Sadar Hukum. Jadi bisa dipelajari mungkin mekanismenya atau teknisnya seperti ini atau mungkin nanti sedikit agak berbeda, tapi setidaknya seluruh guru pendamping bisa mewanti-wanti agar persiapannya lebih matang lagi. Dan pastinya kita lihat saja nanti di tanggal 4 November peserta Duta Kamtipmasnya pasti akan lebih keren-keren. Baik, kepada dewan juri dipersilakan. Bapak. Biar bapak aja baca. Iya. Iya, Pak. Ya. Itu Bapak. Sudah. Ya. Saya. Ya. Bapak baca dulu. Dan. Nah, kakak dulu. Paket ketiga. Oh, suara. Apa makna dari alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Terima kasih. Makna alinea ketiga dari pembukaan UUD 1945 adalah tentang menyatakan tentang kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan oleh pahlawan kita. Soal kedua. Undang-undang nomor berapakah yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi seorang yang menjadi penjual atau pengedar, pembeli, dan pemakai atau penghisap narkotika? Undang-Undang nomor 23 tahun 2009. Maaf, saya berulang kembali. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Terima kasih. Soal ketiga. Sebutkan dua alasan dampak positif memberlakukan seragam sekolah. Terima kasih. Dampak positifnya adalah menyamaratakan atau menyesuaikan aturan sekolah dan menyamaratakan seragam sekolah agar lebih rapi dan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut, dan dapat kita amati bahwasanya seragam yang sama dapat diketahui bahwa sekolah tersebut mempunyai ciri khas tersendiri, seperti sekolah semansa kami mempunyai kaki tersendiri yang berwarna abu-abu. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kuning. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa persatuan, yang kedua menghindarinya kesenjangan sosial antara yang mampu dan bagi yang tidak mampu. Terima kasih. Baik,
pakai simbol di sini atau bajunya itu dipakai, misalnya pakai baju batik begini, kira-kira bangga enggak? Bangga, satu ya, bangga ya. Yang kedua, kalau saya tanya, saya lihat dari luar, begitu saya lihat itu simbol SMA 1, ini anak SMA 1, badan, nakal, baik, bagus. Kira-kira itu apa namanya? Identitas sekolah. Selain itu apa? Brand image. Ada satu image, ada satu kebanggaan. Kalau aku ada di SMA 1, ini lo sekolah keren. Nah, itu namanya brand image yang ada. Jadi kalau kita pakai seragam dan seragam kita itu memang sekolah yang baik, maka kita akan bangga menggunakannya. Maka ada brand image-nya. Itu satu. Yang kedua, ini dari tadi soalnya banyak ini. Kalau dari terakhir tidak apa-apa ya. Bisa Jadi geser yang nilai berikutnya karena kan memang ini benar, kalau kau jawabannya aja betul yang untuk kesenjangan dibalas itu sudah benar. atau betul. Satu lagi mungkin yang lebih bagus, pernah nggak kena hukum kalau tidak pakai baju seragam? Pernah ya? Ada yang kena hukum? Berarti kalau nggak kena hukum mau pakai baju seragam. Kalau begitu baju seragam itu apa dampaknya? Hari ini pakai baju batik, besok pakai baju pramuka. Kalau kita langgar, kira-kira kita ngapain? Tidak mengikuti peraturan, berarti tidak disiplin. Nah, kalau gitu, untuk mendisiplinkan siswa, baju seragam itu bisa digunakan, layak kita pakai, begitu ya. Jadi dari tadi saya lihat tidak memena kejawaban itu. Nah, yang terakhir mungkin itu tadi sebagai media pengatur pengendali para siswa. Jadi kalau di luar kami melihat, ini SMA 1, karena saya dulu SMA 1, ayo balik kelas, balik sekolah. Berarti tugas saya tinggal mengatur, mengendalikan siswa dengan tanda seragam tadi. Gitu. Oke, jadi jawabannya tadi yang pertama ada nggak? Ada nggak yang perlu jawabnya tadi? Nggak ada kan? Dari tadi itu soalnya, tapi tetap makna seragam kita pakai, tapi seragam itu nggak kita pahami maknanya. Oke, bagi anak-anak, this is English class for SMA 1 Kejuran Muda. Okay, are you ready? Yes. Nah, do you always use internet? Do you always use internet? Yes, I think. Of course, yes, yeah. Now, my question is, what are the hardware which are used to access to internet? What are the hardware which are used to access the internet? For example, mouse and CPU and then printer and etc. Thank you. Yes, I beg your pardon, please. Printer, you say printer. CPU. Printer, CPU, mouse, flash disk, and etc. Thank you. To access the internet, do you think that mouse can be used to access the internet? Kira-kira mouse itu bisa dipakai untuk akses internet nggak? Enggak lah, yang dipakai untuk akses internet apa Nanda? Apa? Ayo, mengakses internet. Pakai apa? Kalau zaman dulu pakai apa? Pakai modem. Kalau sekarang pakai apa? Wi-Fi. Pakai data, pakai wifi. Nah, itu satu-satunya. Apalagi kalau CPU-nya ya nggak bisa mengakses internet, tapi harus melihat semuanya. Maka kita jawab apa? Komputer. Don't say CPU, but komputer. Apa yang betul? Okay, it's very easy actually. Okay, now the next questions, please. Masuk soal lalu lintas ya. Bagi seorang pengemudi yang terlibat sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan akibat korban luka berat atau meninggal dunia,
ataupun si pengemudi terbukti beberapa kali melakukan pelanggaran lalu lintas. Polri berwenang untuk menghukumnya dengan memenjarakannya ataupun mendendanya. Apa dek? Cak ulang lagi dek. coba diulangi. Menghukumnya dengan memenjarakannya ataupun dikenakan denda. Terima kasih. Memenjarakannya Hukumannya atau Dikenakan denda. dikenakan denda. Coba dilempar. Silakan. Pakai mic sana aja. Mik kasih. Nah. Melakukan tindak pidana dan menguji melanisinya. Ulangi. Ulangi. Pelan-pelan aja. Melakukan tindak pidana dan menguji melanisinya. Mengunci. Menguji SIM-nya. Menguji kembali. Yang sana mau jawab? mencabut SIM-nya. Gimana Bu? Nah, itu dia jawabannya. Nah, jadi setiap pelanggaran itu Polri berhak untuk mencabut SIM-nya, gitu ya. Bukan dipenjarakan. Kalau orang ditilang di penjara, ramai di penjara. Capek negara dikasih makan aja. Dah, lanjut lihat gambar. Itu ada mobil merah, ada apa itu satu lagi? Bus, ya. Dari gambar tersebut mana yang mendapat prioritas untuk berjalan? Maju aja dek, maju. Maju lihat. Lihat kemari biar Nah, gambar nomor berapa yang untuk prioritas untuk berjalan? Prioritas untuk berjalan diutamakan dari bus karena bus itu tinggal bergerak ke kiri, sedangkan mobil merah ini dia perlu menyeberang lagi. Terima kasih. Yang mana? Yang bus Karena kalau bus itu kan dia tinggal ke kiri, tapi kalau mobil merah ini dia perlu menyeberang lagi di jalan sebelah sini. Berarti yang nomor berapa? Nomor 1. nomor satu. Satu. Tapi karena jawabannya karenanya tadi kurang pas ya nggak ada masalah. Sebetulnya kendaraan yang lebih besar itu lebih didahulukan, diprioritaskan. Kenapa? Karena bebannya lebih berat gitu. Seandainya mobil merah dulu dilajukan, bus kesempat ngerem ya gitu, jadi terjadilah kecelakaan gitu karena bebannya lebih berat ya. Terima kasih. Oke, habis pertanyaan kita. Pertanyaan selesai. Terima kasih, kasih hapus dulu. Tadi sana SMA itu ya, 100 ya? SMA 4 ya? Hadirin dan undang-undang saya, tepuk tangan saya ini untuk bertiga bersama mereka sudah menjawab dan percaya diri sesuai dengan kemampuan dan pemahaman yang mereka miliki, dan tinggal kita menunggu hasil kepada dewan juri untuk melakukan penilaian akumulasi dari babak final ini. Kami persilakan kembali untuk adik-adik peserta kembali ke tempat duduknya. Boleh beristirahat dulu, tapi jangan sampai dihilangkan ketegangannya karena sesaat lagi kita akan mengumumkan siapa yang akan menjadi juara pertama, kedua, ketiga, dan tentu saja juara pertama akan dinobatkan sebagai Duta Pelajar Timnas 2021. Kami persilakan kepada panitia untuk dapat mengorganisasikan